Terima kasih masih bergabung bersama kami pemirsa. Anda tengah mengikuti NTV Prime Dialog. Kita tengah berdiskusi dengan kuasa hukum keluarga korban, yaitu Laude Muhram Naadu dan juga anggota DPR Komisi 3 M. Nasir Jamil. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, oke, saya sebelum lanjut ke Pak Laude, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari kita simak dulu sama-sama tayangan yang berikut ini. Nama Konawe Selatan membetot perhatian setelah mencuat kasus dugaan penganiayaan terhadap murid SD Negeri 04 Baito oleh Supriyani. Sidang kasus guru honorer itu digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Ibu Kota Konawe Selatan. Dan inilah suasana persidangan keempat pada 30 Oktober lalu. Oh tidak, lanjut ya. Kemudian di jam 10 ya, sampai jam 10 ya. Di persidangan, kuasa hukum Supriyani dan tim ingin membuktikan jika Supriyani yang telah mengabdi sebagai pendidik selama 16 tahun tidak bersalah. Kasus Supriyani ini juga menjadi perhatian DPR. Komisi Hukum DPR berencana memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Begini, tanggal 4 November yang akan datang, Komisi 3 itu akan menggelar rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di situ nanti kita akan sampaikan agar kepolisian harus lebih hati-hati ya terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan. Karena peristiwa itu ya akan membuat guru menjadi takut untuk menegur muridnya, menasihati muridnya, bahwa kita tidak menutup mata ada juga guru yang kemudian berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Tapi itu kan sedikit jumlahnya. Nah, karena itu kasus Supriyani itu sangat menarik ya, karena dia sebagai seorang guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Nah, karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Nah, karena itu perlindungan polisi itu juga harus hadir di dunia pendidikan. Hal yang juga bakal dipertanyakan menyangkut dugaan adanya permintaan uang sebesar 50 juta rupiah kepada Supriyani. Iya, memang isu itu kita dengar ya, dan kita baca juga di beberapa media. Nah, karena itu kan kemudian kita mendengar ada ada bantahan. Ya. Nah, karena itu sekali lagi ini kan karena ada sesuatu masalah di awal, ada ketidakterbukaan di awal sehingga kemudian masing-masing membantah ya dengan apa yang tersiar di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu menurut saya intinya adalah bagaimana kepolisian ketika mendapat laporan hal-hal seperti itu jangan langsung melakukan tindakan ya, tapi lakukan pendekatan-pendekatan dalam konteks restoratif justice tadi itu. Bukan DPR saja, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan sekarang masih jadi isu di media ya kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, tapi penyelesaiannya dari hulunya. Kalau kasuistik terus itu kan mesti akan terus-menerus terjadi. Apa yang terjadi pada Supriyani memang memantik kontroversi. Di satu sisi, ada dugaan penganiayaan yang dilakukannya. Tapi, pada sisi lain, ada jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa tindakan pendisiplinan guru terhadap murid tidak dapat dipidana. Meski begitu, tidak ada tempat untuk kekerasan. Inilah rambu-rambu yang harus segera ditetapkan agar guru punya batasan dan tidak selalu disalahkan. Dari Konawe Selatan dan Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke kuasa hukum keluarga korban, Pak Laude Muhram. Saat ini kondisi korban sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah dalam kondisi pemulihan psikis ya, karena pihak KPAI juga sudah mendampingi juga, kemudian dari PTD juga PPA di Kabupaten Konawe Selatan juga mendampingi,
bersama juga Komisi Perlindungan Anak Konawe Selatan juga. Tapi Belum masuk pikir, sekolah tapi ya? sudah mulai masuk ya, mulai masuk sekolah. Oh, sudah mulai masuk sekolah ya? Ya, Sudah ya. berapa hari Tadi masuk, Pak? sih, informasinya itu baru 2 hari ya, baru 2 hari ya. Oke, tapi artinya setelah masuk 1-2 hari ini perkembangannya positif ya, baik ya, tidak ada mungkin masalah psikis yang dihadapi di lingkungan sekolah, di tempat kejadian begitu? Dari peristiwa itu dia pasti sekolah nanti viral baru. Pak Laude? Kalau ya, kalau persoalan itu ya masih ada tekanan psikis ya, jadi korban ini masih malu-malu ya, sering malu-malu ya, lebih tertutup seperti itu. Jadi ada traumatis lah. Oke, kalau keluarga sendiri, keluarga korban, orang tua, kemudian lingkungan rumah bagaimana? Ya tentu saja orang tua korban juga ini mengalami juga tekanan ya akibat pemberitaan ini yang sangat tidak berimbang ya dan tidak terkonfirmasi ya. Jadi memang sangat berdampak ya, jadi sekeluarga ini terkena ya tekanan psikis seperti itu. Ya, kan beberapa hari lalu kita berbincang juga, Anda menyatakan bahwa tekanan psikis itu dialami oleh orang tua korban, khususnya lewat pemberitaan di media atau bahkan mungkin pendapat-pendapat publik. Nah, apakah ada pernyataan khusus atau pernyataan resmi dari orang tua korban sendiri yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Pak Laude? Oke. Ya. Oke. Oke, Pak Laude, saya sempat terputus komunikasi dengan Anda. Saya akan coba ke ini dulu, ke Pak Andri Darmawan ya, kuasa hukum Guru Supriyani juga sudah bergabung bersama kita. Pak Andre, apa kabar? Baik. Mohon maaf ini masih di perjalanan. Iya, siap. Terima kasih. Apa respon Anda terhadap perkembangan kasus Ibu Guru Supriyani? Apalagi rencana tanggal 4 hari Senin akan ada dengar pendapat DPR dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri akan dipanggil. Iya, tentunya kami tetap konsisten mengikuti persidangan ya. Fokus kepada pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh jaksa ya. Kemarin sudah selesai semua alat bukti yang diajukan oleh jaksa, nanti giliran kami hari Senin, mulai hari Senin. Nah, dari alat-alat bukti yang diajukan jaksa memang akhirnya bisa membongkar dan membuka apa yang terjadi selama ini. Kita bisa melihat misalnya keterangan anak ya, keterangan anak 3 yang dihadirkan. Kalau di dalam BAP kan kita bisa lihat bahwa kami menyimpulkan BAP-nya itu serentak semua ya, seperti copy paste lah gitu kan. Misalnya waktu kejadian jam 10, pada saat kami pemeriksaan persidangan, keterangan anak ini berubah semuanya. Ada yang 8.30, ada yang jam 10, ada bahkan yang tidak tahu gitu. Dan anak-anak ini pada saat di persidangan memang kebanyakannya tidak tahu. Padahal di dalam BAP kami melihat banyak yang tertulis. Nah, itulah yang kami mengatakan bahwa kami menolak dari awal keterangan anak ini. Karena sesungguhnya keterangan anak ini ya kami sudah menduga dari awal bahwa tidak konsisten. Dan kami menduga bahwa di tingkat penyidikan itu diarahkanlah seperti itu. Ya. Diarahkan oleh siapa, Pak, menurut Anda? Ya, kami menduganya diarahkan oleh penyidik ya. Karena mereka kan yang memeriksa. Pada saat pemeriksaan pada saat itu kami lihat bahwa yang mendampingi cuma orang tuanya. Harusnya kan ada dari pekerja sosial, ada dari Bapas ya. Itu anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi kan dalam sistem pidana peradilan anak itu kan harus didampingi oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu tidak dilakukan sehingga kami melihat bahwa objektivitas keterangan anak ini kemungkinan besar banyak dipengaruhi oleh orang tua maupun penyidik pada saat itu. Oke, tapi faktanya Pak Andre, di kelas, di ruang kelas itu kan memang tidak ada jam dinding ya. Dan anak-anak yang kebetulan jadi saksi itu juga diminta keterangan tidak menggunakan jam tangan begitu? Iya, tapi faktanya bahwa di dalam BAP mereka diperiksa itu serentak semua menyatakan jam 10. Oke. Itu kan menjadi pertanyaan dari mana mereka menyatakan jam 10 kan seperti itu. Ya, kemudian bahwa saksi yang dihadirkan guru-guru itu kita bisa lihat bahwa
Ibu Lilis sebagai wali kelasnya anak itu sudah menyatakan bahwa tidak ada kejadian di hari Rabu tanggal 24 April karena dia itu full mengajar anak-anak tersebut. Dan Ibu Supriyani baik yang dikatakan misalnya jam 8.30 itu nggak pernah masuk ke situ. Kemudian kalau yang dikatakan jam 10, Ibu Lilis sudah menyatakan bahwa jam 10 itu anak-anak sudah pulang semua karena memang jadwal pulang anak-anak SD kelas 1 itu jam 10 gitu. Jadi termasuk juga keterangan Ibu Lilis bahwa dari 17 anak ya, dari 17 anak itu cuma 2 yang melihat yang dijadikan saksi. Yang lainnya sudah ditanyakan itu tidak melihat kejadian tersebut ya, tidak melihat kejadian tersebut. Bahkan di dalam laporan polisi mereka kita bisa melihat dokumennya bahwa yang diajukan sebenarnya pertama kali untuk jadi saksi itu ada nama Warsid ya. Tapi di dalam BAP kami melihat tidak ada nama anak itu dihilangkan gitu. Nah ternyata menurut keterangan Ibu Lilis bahwa Warsid ini juga sudah ditanya bahwa dia tidak melihat kejadian itu. Jadi ini memang berbagai macam persoalan dalam ini. Kemudian dari kepala sekolah sudah ditanyakan juga bahwa ini ada fakta yang terungkap bahwa kepala sekolah ditemui oleh penyidik namanya Jepri pada saat itu disampaikan bahwa berkas perkara Ibu Supriyani termasuk barang buktinya sudah lengkap dan besok akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dia menyampaikan agar ini bisa berhenti, dia harus membujuk Ibu Supriyani untuk datang mengaku kepada kepada Pak Wibowo, orang tua korban ini kan. Nah, atas dasar tekanan seperti itu, akhirnya Pak Kepala Sekolah membujuk Ibu Supriyani dan Ibu Supriyani sambil menangis dengan terpaksa karena dia berpikir bahwa dia akan ditetapkan tersangka dan juga masih mempunyai anak kecil, akhirnya datang meminta maaf. Nah itu fakta-fakta yang di persidangan seperti itu. Ya, hal-hal yang Anda sampaikan tadi ini apakah dianggap sebagai bentuk intimidasi atau sebenarnya upaya mediasi? Iya, bukan. Kalau upaya mediasi kan ini harusnya ada keterbukaan atau keikhlasan kedua belah pihak. Misalnya seperti Ibu Supriyani. Kalau memang dia ikhlas mengaku bersalah kan harusnya memang seperti itu kan. Tapi kan faktanya bahwa Ibu Supriyani digiring untuk meminta maaf karena ada tekanan bahwa dia diancam bahwa besoknya itu akan ada gelar perkara untuk menetapkan Ibu Supriyani tersangka. Nah untuk menghentikan itu artinya proses ini selesai dia harus disampaikan oleh penyidik bahwa dia harus meminta maaf. Nah itu kan berarti ada sebuah jebakan-jebakan yang dibuat. Nah ternyata setelah Ibu Supriyani minta maaf, ternyata perdamaian itu nggak terjadi karena itu menjadi amunisi baru, senjata baru untuk menjerat Ibu Supriyani karena katanya sudah mengaku. Sehingga kepala sekolah itu kemudian di BAP oleh polisi. Tapi yang dipertanyakan kepada kepala sekolah bukan hal-hal apa yang dipertanyakan, tapi terkait dengan permintaan maaf Supriyani itu. Yang mana tadi kepala sekolah itu bersama Supriyani atas arahan penyidik. Jadi ini kan kita berbicara bukan lagi ini tapi sudah fakta yang terungkap di persidangan, keterangan yang diberikan di bawah sumpah ya. Oke. Bawah sumpah gitu. Oke, Pak Andre, tadi juga saya sempat ngobrol dengan Pak Laude Muhram sebelum Anda bergabung. Artinya dari keterangan Pak Laude ini juga terkait dengan fakta di persidangan bahwa yang pertama wali kelas 1A itu memang sempat meninggalkan ruangan sekitar jam 9 pagi. Dan disitulah kegaduhan terjadi dan Bu Guru Supriyani kemudian masuk dan melakukan aksi seperti yang Anda ceritakan sebelum-sebelumnya itu. Nah artinya kan memang ada kekosongan kelas yang tidak ada guru atau wali kelasnya di situ. Itu yang saya kutip dari Pak Laude tadi ya, Pak Laude ya, betul ya? Nah ini artinya kan ada perbedaan fakta yang disampaikan oleh masing-masing kuasa hukum. Tapi sayang sekali Pak Andri ini lagi nge-freeze kayaknya gambarnya. Tapi bisa Pak Andri dengar suara saya? Oke. Bisa. Ya, komentar Anda gimana Pak? Iya, itu juga kemarin sudah terverifikasi ya dari keterangan Ibu Lilis bahwa memang jam 9 Ibu Lilis itu keluar, tapi dia keluar untuk absen. Nah, dia absen itu di ruangan kantor. Ruangan kantor itu jaraknya dia cuma terpisah satu ruangan, yaitu jadi ruangannya Ibu Lilis kelas 1A, kemudian ada ruangannya Ibu Supriyani kelas 1B dan kemudian kantor. Sehingga jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 meter. Dia sudah mengatakan bahwa dia keluar untuk absen itu ya tidak cukup 5 menit karena memang jaraknya dekat. Dan pada saat dia keluar untuk melakukan absen itu memang masih melihat Ibu Supriyani mengajar. Nah ini kan yang kalau dikatakan Ibu Supriyani tiba-tiba masuk jam 4
jam 9 ya ada apa Ibu Supriyani tiba-tiba masuk jam 9. Nah sementara Ibu Lilis masih ada di situ. Dia melakukan absen juga tidak cukup 5 menit. Itu keterangan Bu Lilis dan itu clear ya. Nah kemudian bahwa anak-anak itu kemarin kita sudah periksa ada yang tidak logik ya. Maksudnya pertama, misalnya anak itu katanya dipukul dia dalam posisi berdiri, tapi di depannya ada meja ya, ada meja dan di belakangnya ada kursi, ada sandaran kursi. Nah kalau dia anak itu berdiri, sandaran kursi itu pasti menutupi sampai dengan pahanya, karena sandaran kursi itu pasti di atas pinggangnya lah seperti itu. Nah bagaimana kita bisa melihat Ibu Supriyani bisa memukul misalnya bukti lukanya itu mendatar ya, mendatar di paha. Jadi bagaimana memukul ada kursi kemudian sudut pukulan di situ. Jelas sekali di kelas ruang itu diperlihatkan kemarin ruangannya bahwa jarak antara kursi dengan tembok itu cuma sekitar 50 cm, maksudnya ruang kosong itu. Jadi memang banyak fakta-fakta yang kita ketemukan bahwa memang anak ini sebenarnya tidak dipukuli oleh Ibu Supriyani. Ada penyebab lain sebenarnya dan itu nanti kita akan ungkap di persidangan berikutnya. Insya Allah kita hadirkan ahli yang bisa menerangkan itu. Oke, baik. Komentarnya Pak Laude Muhram gimana Pak? Saya pikir itu perspektif dari kuasa hukum korban ya, karena bagaimanapun kami juga melihat adanya relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh jaksa, dan itu tentu saja kita tidak bisa menafsirkan sekarang ya, kita tidak bisa menyebutkan sekarang karena itu menjadi ruang bagi hakim untuk memutuskan itu, dan hakim memutuskan itu. Dia hanya berpegang pada 2 alat bukti, which minimumnya begitu. 2 alat bukti didasari oleh keyakinannya ya bahwa benar terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang melakukannya. Dan saya rasa, saya pikir hakim tidak boleh terpengaruh oleh sentimen-sentimen publik, tidak boleh terpengaruh oleh opini-opini publik, tekanan publik, dan harus melihat perkara ini dengan melihat dari kebenaran material yang digali dalam proses persidangan. Oke, artinya tugas Anda berdua sebagai kuasa hukum tentu untuk menyiapkan semua bukti-bukti yang diperlukan kan? Ya, kalau persoalan dari korban kami diwakili oleh jaksa penuntut umum dan kami selalu berkoordinasi juga. Oke, Pak Laude, saya tadi belum sempat menanyakan soal tekanan sosial yang dialami oleh keluarga korban ya. Bagaimana mereka kemudian merespon atau bersikap setelah kemudian pemberitaan ini viral di media sosial bahkan di mana-mana gitu? Jadi sempat drop ya, jadi Pak Wibowo dan Bu Nur Fitriana ini sempat drop karena begitu besarnya arus pemberitaan yang tidak berimbang. Jadi mereka dihukum ya, anaknya jadi korban, mereka difitnah, di framing isunya. Akhirnya mereka mencoba bersabar ya. Syukurnya ada beberapa orang-orang yang mencoba mengurai fakta-fakta ini ya. Jadi mereka tentu saja terpukul dan mencoba bangkit ya dan memperjuangkan kebenaran bagi anaknya sebagai korban. Saya menjadi teringat ya, ada sebuah kasus juga di Makassar, di mana pada saat itu Satpol PP melakukan penertiban di pedagang kaki lima dan di situ ada ibu yang mengaku hamil ya. Jadi di situ Satpol PP-nya dihukum ya oleh pemberitaan bahwa Satpol PP memukul ibu hamil yang hingga menyebabkan keguguran. Padahal yang terjadi setelahnya ibu hamil itu ternyata berbohong. Tapi apa yang terjadi? Satpol PP itu sudah terlanjur dihukum publik. Sudah hancur kehidupannya, sudah hancur kehidupan keluarganya. Mereka mendapatkan sanksi sosial. Ya harus pemberitaan seperti inilah yang harus kita hindari. Bagaimanapun kebenaran-kebenarannya itu harus kita lihat dengan berimbang. Jadi jangan kita melihat saja dari perspektif Ibu Supriyani ataukah saja dari perspektif korban saja. Karena yang kita tuju ini adalah keadilan restoratif. Ya. Bagaimana kita memulihkan kepada keadaan semula. Bagaimana korban pulih secara fisik dan psikis dan keluarganya. Bagaimana Ibu Supriyani juga tidak mengulangi perbuatannya. Saya kira tujuan kita mulia. Ya, kalau soal itu kita sepakat Pak Laude. Itu sebabnya kami hadirkan Anda berdua kan dalam satu layar yang sama. Nanti biarkan nanti proses hukum yang akan memutuskan. Tetapi kasus ini juga mengakibatkan banyaknya korban-korban lain berjatuhan. Contohnya camat
di sana juga akhirnya dimutasi, ya kan, dipindahkan karena dianggap tidak memberikan laporan ya kepada bupati dan seterusnya. Nah, kalau Anda melihat ini apakah menjadi besar atau menjadi bola liar, karena kata yang tadi Anda sebutkan itu ada upaya framing. Itu siapa yang berupaya untuk memframing dan apa tujuannya kalau menurut Anda? Saya pikir ada benar bahwa ada upaya framing ya yang dampaknya adalah tekanan sosial terhadap kasus ini. Ya. Tekanan Upaya sosial framing itu, ini maksudnya bukan upaya untuk lebih fokus ke perdamaian atau fokus ke mana ini? jadi fokusnya bukan kepada perdamaian. Jadi fokusnya bahwa pihak korban ini menggunakan segenap kekuatannya ya karena anak polisi ini, gitu, karena anak polisi. Jadi karena anak polisi mungkin dikait-kaitkan ya dengan kepolisian ya, dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa memainkan kondisi ya di lapangan. Jadi kita takutnya kasus ini menjadi tidak pure lagi seperti itu. Oke, saya juga harus tanyakan hal yang sama ke Pak Andre. Pak Andre, bagaimana kondisi Ibu Guru Supriyani saat ini? Kondisinya baik, ya baik. Artinya kami terus melindungi dan mengawasi supaya Ibu Supriyani tidak terjadi satu hal apapun karena tentunya persidangan ini nggak bisa lanjut kalau Ibu Supriyani menjadi berhalangan hadir di persidangan. Seperti itu. Ya, kalau dugaan framing tadi bagaimana komentar Anda? Ya, kalau framing ya itu kan terserah yang menafsirkan. Kami kan cuma mengungkapkan fakta dan apa yang kami ungkapkan itu kan kami verifikasi kembali di persidangan. Jadi apa selama ini yang kami sampaikan terverifikasi di persidangan dengan melalui saksi maupun bukti-bukti yang di ini. Bahkan di bukti-bukti JPU kemarin yang dihadirkan, kalau kami menganggap justru bukti-bukti itu semakin menegaskan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Ya. Apa itu buktinya? Ya itulah tadi. Pertama bahwa keterangan anak dari awal kami sanksikan memang tidak bisa kita gunakan karena tidak konsisten ya. Tidak konsisten itu terbukti bahwa di BAP 100% berbeda, 100% itu berbeda dengan di fakta persidangan ya di persidangan. Kemudian kedua, seperti kemarin kita menemukan misalnya ada banyak sekali kejanggalan. Misalnya bahwa anak itu kan dipukul katanya hari Rabu. Tapi ayahnya menjemput dia hari Rabu pulang sekolah, itu anak terlihat jalannya biasa saja, tidak ada mengeluh seperti apa. Kemudian juga ibunya juga hari Kamisnya mengantar anak itu pagi ke sekolah juga tidak ada keluhan, di rumah juga tidak ada keluhan. Nanti bukan keluhan, nanti didapat hari Jumat. Jadi kan sesuatu yang aneh, yang janggal ya. Kalau secara logika dengan dampak misalnya kayak bukti luka kayak begitu kan harusnya ada keluhan kan. Kemudian keterangan anak-anak juga di situ waktu dipukul dia tidak menjerit atau apa gitu. Kemudian anak-anak juga tidak ada mendengar suara sapu dipukul. Jadi memang dari awal ini kasus memang dipaksakan udah. Dan kami melihat bahwa JPU sepertinya sudah pasrah karena yang mereka hadirkan ini cuma 8 saksi. 8 saksi 3 anak tidak konsisten. Kemudian 2 orang tuanya juga tidak mengetahui karena cuma berdasarkan cerita anak, bahkan keterangannya juga saling mendukung bahwa memang anak itu tidak mengalami apa-apa karena mereka jemput. Kemudian 3 saksi guru justru membantah semua keterangan anak itu. Jadi saya bilang ini yang mau digunakan hakim 2 alat bukti yang mana gitu kan. Jadi kalau anak itu kan cuma sebagai petunjuk, tapi apakah petunjuk itu bisa bersesuaian dengan alat bukti lain justru tidak bersesuaian. Sehingga dengan fakta saja. Ini kami belum menghadirkan dari pihak kami ya, pembuktian dari kami. Tapi kalau dari pembuktian jaksa, kami sudah yakin sekali bahwa 99% pasti Supriyani bebas. Oke, Gitu. Anda yakin 99% bahwa Bu Guru Supriyani akan bebas. Oke, itu nanti urusan hakim di pengadilan ya, Pak Andre. Tapi kalau korban anak itu sendiri kan dapat pendampingan dari KPAI. Lalu untuk menjaga kondisi Guru Supriyani sendiri, siapa yang mendampingi? Ya itu. Ya, saya sedang berbincang dengan Pak Andre Darmawan, tetapi kena sambungan Zoom sepertinya sedang mengalami kendala karena yang bersangkutan dalam perjalanan. Iya. Ya, bisa diulang Pak Andre jawabannya, tadi sempat terputus. Jadi begini, bahwa Ibu Supriyani ini kan statusnya sebagai terdakwa kan? Ya.
kita tahu bahwa lembaga-lembaga seperti misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kan cuma memberikan perlindungan kepada saksi atau korban. Iya. Kita belum ada lembaga yang memberikan perlindungan kepada terdakwa kan. Jadi ya memang selama ini kami yang memberikan perlindungan dan Perlindungan secara mandiri dari kuasa hukum begitu? Iya jelas. Oke, upaya apa yang dilakukan oleh kuasa hukum? Apakah melibatkan institusi atau mungkin pihak-pihak yang bisa melakukan upaya perlindungan tersebut, termasuk pendampingan psikologis misalnya? Ya, sejauh ini kami cuma melakukan pengawasan saja dan perlindungan, dan kami juga meminta supaya agar pihak-pihak misalnya yang tidak berkepentingan jangan mencoba untuk menghubungi atau melakukan penekanan kepada Supriyani ini, karena sesungguhnya itu saja yang kami khawatirkan, tekanan-tekanan seperti apa. Kami ingin Bu Supriyani dalam kondisi mentalnya baik, tidak tertekan ya, dan dia itu saja sebenarnya. Ya, dan juga kekuatan jiwa, itu yang kami ini. Maka kami berharap yang paling utama itu adalah pelindung. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Laude Muhram. Pak Laude, Anda mengatakan sebenarnya walaupun sudah proses persidangan berlangsung, peluang perdamaian masih ada, tapi dengan catatan. Catatannya apa ini maksudnya ini? Baik, catatannya kita tunduk ya pada hukum acara dalam Perma 1 2024 itu, ya restoratif justice itu bisa dilaksanakan ya, manakala dari terdakwa sendiri mengakui kesalahannya ya, dan itu nyatakan di hadapan persidangan dan diterima oleh korban. Saya pikir itu masih bisa saja ya, sepanjang sebelum penuntutan dilakukan oleh jaksa, masih ada waktu yang bisa diupayakan. Itu yang utama ya? Ya. Kalau itu tidak dipenuhi? Kalau itu tidak dipenuhi ya lanjut. tentu saja kita menunggu jaksa menuntut. Ya, saya pikir jaksa juga harus konsisten dengan apa yang menjadi sikapnya sejak awal, bagaimana berkas ini menjadi P21, kemudian bagaimana jaksa harus melihat bahwa ada sesuatu yang harus diperjuangkan, yaitu bagaimana hak-hak dari korban itu sendiri. Oke, tapi sepertinya catatan Anda itu akan sulit dipenuhi oleh Pak Andre, karena Pak Andre tadi mengatakan 99% Bu Guru Supriyani pasti akan bebas. Begitu Pak Andre, komentar Anda? Oh iya, jadi kami juga sepertinya mungkin akan sependapat juga dengan jaksa, karena saya melihat jaksa sepertinya sudah pesimis ya, dan mungkin juga akan menuntut bebas itu, karena dari bukti-bukti jaksa yang diani tidak ada yang meyakinkan kalau menurut kami. Kami menduganya juga jaksa akan sependapat dengan kami. Oke, masing-masing tentu memiliki keyakinannya. Saya ingin mengakhiri dengan closing statement dari Anda berdua. Pak Laude, next-nya seperti apa dan apa yang bisa Anda harapkan dari baik dukungan dari aparat hukum kita atau masyarakat, khususnya juga terkait dengan kondisi korban dan keluarganya? Ya, saya pikir kasus ini harus dilihat murni ya, sebagaimana dakwaan jaksa, apakah benar Ibu Supriyani memukul atau tidak. Dan untuk arahnya kita harus melihat bahwa yang ingin dicapai ini adalah keadilan restoratif. Ya. Bagaimana korban ya merasa adil, ya terpulihkan secara fisik dan psikis, dan bagaimana Bu Supriyani ini dihukum, bukan hanya dihukum tapi untuk mengulangi, untuk agar tidak ada lagi Supriyani yang melakukan kekerasan lagi terhadap muridnya. Dan harapan kami sangat besar tentunya pada majelis hakim yang akan memutuskan perkara ini agar tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan sosial ya. Jadi hakim harus melihat kebenaran ini dengan sebenar-benarnya. Saya kira itu saja. Saya tutup dengan ungkapan Pramudia Anantatur ya, bahwa kita harus berlaku adil sejak dalam pemikiran. Terima kasih. Oke, tentu pertanyaan yang sama Pak Andre, sambil menunggu sidang berikutnya, langkah konkret apa yang bisa Anda lakukan? Ya, kami mempersiapkan pembuktian ya dari kami, karena giliran kami akan mengajukan itu hari Senin ya. Jadi kami akan mengajukan ahli dan saksi, dan kami berharap supaya perkara ini secepatnya diputus dengan membebaskan Bu Supriyani, sehingga kami bisa selanjutnya untuk mengejar para oknum-oknum ini yang telah melakukan kriminalisasi kepada Ibu Supriyani.
tentunya kami berharap para oknum-oknum ini bisa diberikan sanksi baik etik maupun nanti pidana. Jelas. Baik. Terima kasih Pak Andre Darmawan dan Terima juga kasih. Pak Laude Muhram Naadu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima Baik. kasih. Selamat. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita terkait dengan kasus Guru Supriyani. Jangan kemana-mana karena rekan saya Nasti Lestari akan segera kembali untuk